Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junidar Mesrawati Gula dengan NIM 28923500054 dari Prodi Manajemen. Ingin mempresentasikan tugas UTS dengan mata kuliah Manajemen SDM yang berjudul Konsep Dasar Perencanaan Sumber Daya Manusia. Baik, langsung saja. Satu, yaitu latar belakang. Salah satu faktor penting dalam sebuah perusahaan atau organisasi, baik yang berorientasi bisnis dengan faktor utama mencari keuntungan atau profit secara finansial, maupun organisasi nirlaba yang orientasi utamanya sosial kemanusiaan adalah faktor sumber daya manusia yang merupakan aset penting sekaligus sebagai modal hukum atau kapital. Dulu banyak orang yang berpendapat bahwa SDM itu bukan faktor utama, bahkan hanya dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan hingga nyaris dianggap penting untuk merencanakan SDM. Kalaupun ada, hanya sekedar saja. Dalam pandangan modern, SDM merupakan faktor utama yang menentukan hidup atau matinya sebuah organisasi, baik organisasi bisnis maupun sosial. Oleh karena itu, jika sebuah organisasi atau perusahaan mengharapkan terus eksis dan berkembang mengalami kemajuan dan perbaikan secara keberlanjutan, maka harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kebutuhan SDM melalui sebuah perencanaan yang komprehensif dan sistematis yang dinamis. Perencanaan SDM merupakan suatu kebutuhan pokok dalam setiap organisasi atau perusahaan yang ditangani oleh suatu unit khusus yang dipimpin oleh orang yang memiliki keahlian bidangnya. Sebagai pertanda bahwa SDM merupakan hal yang penting, bahkan penting sekali, pada level nasional pun pemerintah menempatkan pembangunan SDM sebagai satu prioritas utama dalam program pembangunan nasional. Hal tersebut di Indonesia nasional paling besar. Jumlah SDM yang banyak dalam kondisi fase harus bonus demografi. 2. Hakikat dan makna perencanaan SDM. A. Yaitu hakikat perencanaan. Perencanaan merupakan sebuah keinginan kuat dari suatu organisasi atau perusahaan untuk memberikan jaminan baik jangka pendek maupun jangka panjang tentang pemenuhan kebutuhan SDM secara kualitas dan kuantitas. Dengan demikian, hakikat perencanaan SDM adalah sebuah penjaminan tentang sistem pemenuhan kebutuhan SDM agar ada kepastian berlangsung organisasi atau perusahaan dalam berbagai situasi dan kondisi yang berupa serba cepat. Agar perencanaan memiliki manfaat yang banyak dan tepat, maka harus dilaksanakan secara tepat dan akurasi yang tinggi, dapat memenuhi berbagai unsur secara sistematis dan dinamis. Mengapa harus dinamis? Karena di abad 21 era revolusi memiliki ciri terjadi perubahan secara masif, variatif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, menuntut daya adaptasi yang tinggi. Teknologi diciptakan dan berkembang untuk memberikan kemudahan kepada manusia. Oleh karena itu, perencanaan harus berorientasi kemanusiaan sekalipun berbasis teknologi. Perencanaan yang baik memberi harapan yang tinggi untuk mencapai hasil pula. Sebaliknya, perencanaan yang tidak akurat dapat membawa sesak untuk organisasi atau perusahaan, bahkan bisa mengiring pada fase kebangkrutan. Ungkapan atau adagium lama mengatakan bahwa if we follow the plan, we plan to fail. Sangat rasional. Jika perencanaan yang dibuat ternyata salah, maka dikatakan telah merencanakan sebuah kegagalan. Jangankan perencanaan yang salah, perencanaan yang benar pun bisa mengalami kegagalan jika implementasinya tidak benar, apalagi jika perencanaan sudah salah. Oleh karena itu, maka perencanaan SDM harus betul-betul dilaksanakan secara matang dan menjamin kepemenuhan kebutuhan pegawai masa depan. Banyak risiko yang akan dihadapi oleh sebuah organisasi atau perusahaan jika tidak memiliki perencanaan. Antara lain akan mengalami kekurangan tenaga kerja yang memenuhi syarat baik kualitas maupun kuantitas jika saatnya diperlukan. Tidak bisa mengontrol apakah tenaga kerja yang ada kekurangan atau kelebihan, apakah kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan. Tidak diketahui kapan saatnya perusahaan harus mengrekrut dan menerima pegawai baru untuk posisi apa, berapa banyak, dan lain sebagainya.
Untuk mengatasi hal tersebut, maka solusinya adalah perencanaan yang matang dan memiliki akurasi yang tinggi. Bagian B yaitu makna perencanaan SDM. Untuk mengingat kembali makna perencanaan SDM, berikut dibahas tentang beberapa makna dari definisi perencanaan SDM. Perencanaan SDM merupakan sebuah proses analisis dan penetapan kebutuhan tenaga kerja untuk setiap jenis dan level pekerjaan agar tersedia secara tepat, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Berikut jumlah definisi atau mana perencanaannya itu. Erwini Mondi merumuskan perencanaan sumber daya manusia adalah proses sistematis untuk mencocokkan pasukan karyawan internal dan eksternal dengan lowongan-lowongan pekerjaan yang diperkirakan muncul dalam organisasi sepanjang periode waktu tertentu. Andrew E. Sikula merumuskan Human Resource of Manpower Planning has been defined as the process of determining manpower, merumuskan bahwa perencanaan sumber daya atau rencana tenaga kerja dapat diartikan sebagai suatu proses menentukan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan peramalan pengembangan, pengimplementasian dan pengendalian kebutuhan tersebut yang berintegrasi dengan perencanaan organisasi agar tercipta jumlah pegawai dan penempatan pegawai dan manfaat secara ekonomis. 3 yaitu faktor-faktor mempengaruhi perencanaan SDM. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses perencanaan dalam bidang apapun harus menjadi pertimbangan, termasuk di dalamnya dan perencanaan SDM. Faktor tersebut secara garis besar ada dua kategori, yaitu satu faktor internal dan faktor eksternal. Satu yaitu faktor internal, bagian satu yaitu rencana strategik. Atau Renstra. Renstra merupakan acuan utama bagi sebuah organisasi, perusahaan dalam menjalankan aktivitas atau bisnisnya. Dalam Renstra, terdapat tujuan jangka waktu tertentu yang merupakan komitmen bersama seluruh anggota organisasi atau korporasi untuk mencapainya. Oleh karena itu, setiap perencanaan dalam berbagai bidang harus mengacu kepada resentrasi supaya terdapat sinergi dan saling mendukung satu sama lain. Dalam Renstra juga terdapat ketetapan prioritas yang harus diprogramkan dan dieksekusi. Kebutuhan SDM pun dalam waktu tertentu di masa depan tergambarkan di dalamnya. Kapan harus merekrut, untuk keperluan apa, jenis apa, dan level mana, dan lain sebagainya. 2. Kebijakan baru perusahaan atau organisasi. Pada dasarnya, sebuah kebijakan organisasi atau korporasi secara umum telah ditertuang dan Renstra. Tetapi ada kalanya kebijakan baru lahir saat ada perkembangan baru yang perlu diikuti dan dipenuhi, yang sebelumnya tidak diprediksi dalam Renstra, sehingga perlu ada penyesuaian secara dinamis agar kebutuhan bisa segera direspon secara cepat dan tepat demi keberlangsungan dan perkembangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan stakeholders. Prinsip perencanaan SDM. Terdapat beberapa prinsip dalam perencanaan SDM yang harus menjadi perhatian. Di antaranya sebagai berikut. 1. Sistematis dan logis. Sebuah perencanaan harus dibuat secara sistematis dan logis, mengikuti langkah dan tata aturan yang lazim dipakai. Disusun berdasarkan data dan informasi yang valid dan masuk akal, tidak dikira-kira atau direkayasa tanpa data. Dengan demikian, maka dipertanggungjawabkan dalam dan mudah dipahami oleh siapa dan saja yang memerlukannya. 2. Komprehensif. Perencanaan SDM harus mencakup berbagai hal yang berkaitan agar cangkupnya luas dan menyeluruh. Hal tersebut supaya tidak terjadi kondisi yang parsial yang akan mengakibatkan kerugian perusahaan. Perencanaan SDM yang komprehensif akan memberikan penjaminan efektivitas ketersediaan pegawai secara keberlanjutan. 3. Futuristik. Perencanaan SDM disiapkan untuk antisipasi masa depan dengan mempertimbangkan masa lalu dan masa kini. Antisipasi dibuat berbasis kecenderungan yang diperoleh dari hasil analisis dan data dan informasi yang tepat. Oleh karena itu, perencanaan harus mampu menggambarkan situasi masa depan yang menjadi kebutuhan perusahaan. Dinamis, tidak ada sesuatu yang sempurna, termasuk perencanaan SDM, walaupun sudah dibuat berbasis data dan informasi selengkapnya mungkin. Namun di era perkembangan teknologi yang cepat dan masif, banyak hal yang
Banyak hal yang mengalami aneka perubahan yang begitu cepat dan berdampak berbagai hal termasuk terhadap kebutuhan SDM. Oleh karena itu, perencanaan SDM harus memiliki kelenturan yang tinggi agar mudah beradaptasi dalam penyesuaian dengan perubahan dan tuntutan perusahaan. 5. Efektif dan efisien. Sesuai dengan prinsip ekonomi, perencanaan SDM harus efektif dan efisien. Dalam hal ini, perencana harus dapat mencapai sasaran dan tujuan dalam mendukung perusahaan untuk menjamin ketersediaan pegawai dengan memanfaatkan biaya seminimal mungkin secara profesional. Demikian hasil presentasi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.